spesies, tapi namanya agak sulit didengar, agak sulit diingat, dan mungkin bagi beberapa teman-teman di sini asing juga didengar. Oke, Nematelmintes merupakan cacing yang bentuknya memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya. Kemudian setiap cacing ini memiliki jenis kelamin yang berbeda, jadi bukan hewan hermafrodit lagi. Ada individu betina dan juga individu jantan. Tubuhnya tidak bersegmen dan memiliki kutikula. Siklus hidupnya bisa direct atau indirect, tapi kebanyakan tuh direct, jadi tidak banyak yang memerlukan inang perantara. Oke, nematoda merupakan kelas dari Nematelmintes. Dia berbentuk silindris, memanjang, dan meruncing di kedua ujung serta tidak bersegmen. Jadi berbeda dengan golongan Cestoda yang mereka memiliki proklotit atau segmen di setiap tubuhnya. Sistem pencernaannya itu sudah mulai lengkap. Ada mulut, esofagus, intestine, dan juga anus. Mereka tidak punya sistem peredaran darah, pernafasannya secara difusi, kemudian mempunyai sistem syaraf dan mempunyai organ sensori yang disebut sebagai papila. Jenis kelaminnya terpisah dan siklus hidupnya kebanyakan direct. Oke, ini adalah morfologi dari nematoda secara skematis. Kita belajar Trichostrongylus, Hemoncus, Megistosirus, Metastrongylus, Aquaria, Telesia, Oxyspirura, Gongylonema, Stephanofilaria, dan juga Trichuris. Oke, famili yang pertama adalah Trichostrongylide. Spesies yang pertama ada Trichostrongylus axi, dia dari filum Nematelmintes, kelasnya nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya Trichostrongyloidea, familinya Trichostrongylidae, genusnya Trichostrongylus, dan spesiesnya Trichostrongylus axi. Inang definitifnya ada sapi, kambing, domba, kemudian ada menjangan seperti rusa begitu, kemudian babi, kuda, keledai, dan dia juga sifatnya zoonosis, jadi bisa ditemui di manusia. Predileksinya ada di abomasum, kalau untuk hewan monogastrik dan juga manusia, dia ditemui di usus ataupun di lambung. Kemudian stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Morfologi Trichostrongylus axi, jadi cacingnya ini berada di abomasum, cacingnya ukurannya kecil, kemudian dia punya bursa kopulatrik dan juga lateral rays yang panjang dan dorsal rays-nya tidak begitu nampak. Spikulanya pendek, memutar, terus tidak sama panjang, jadi asimetris. Dia memiliki gubernaculum yang bentuknya seperti simpul. Ukuran spikulanya memiliki bentuk yang khas, dan dia di dekat vulvanya itu terbentuk longitudinal. Oke, ini adalah bentukan Trichostrongylus axi. Dia punya excretory notch, jadi seperti lubang yang fungsinya sebagai sistem ekskretorinya dia, jadi tempat pembuangan akhir. Oke, ini adalah bentukan jantan dari Trichostrongylus axi di posteriornya. Jadi bisa dilihat ini adalah spikulanya, dia spikulanya tidak sama panjang. Kemudian ini adalah lateral rays-nya dia di ujung posterior. Lanjut, ini siklus hidup Trichostrongylus axi yang akan dibahas lebih jauh lagi di dalam tutorial kalian bersama asdes masing-masing. Oke, spesies selanjutnya adalah Hemoncus contortus, filumnya dari Nematelmintes, kelasnya nematoda, ordonya Strongylidae. Superfamilinya adalah Trichostrongylloidea, familinya Trichostrongyllidae. Genusnya Hemoncus, spesiesnya Hemoncus contortus. Inang definitifnya kambing, domba, sapi, dan dominansia lain. Predileksinya masih sama di abomasum, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, morfologi Hemoncus contortus. Cacing jantan itu warnanya kemerahan, sedangkan cacing betina warnanya belang merah putih. Belang merah putih ini seperti Barber's poll. Jadi warna merahnya itu adalah ususnya karena dia menghisap darah, dan warna putih itu dari ovariumnya dia. Oke, cervical papilnya menonjol, kemudian dia punya bursa kopulatrik yang besar dan berbentuk seperti huruf Y. Spikulanya masing-masing dilengkapi duri di ujungnya, dan vulvanya ditutupi oleh tonjolan bibir yang disebut sebagai vulva flap.
Oke, ini adalah makroskopis dari Haemonchus contortus. Ini betina dan ini jantannya. Bisa dilihat kalau betina dia punya bentukan spiral. Ini adalah ovariumnya yang dia akan berkelit dengan ususnya sehingga berwarna merah putih seperti Barber spool. Untuk jantan dia punya bursa kopulatrix yang hurufnya yang berbentuk seperti huruf Y. Oke. Ini bagian anterior dari pejantannya. Mereka punya namanya cervical alae dan di ujungnya ada bentukan mulut. Kemudian ini bagian posterior dari betinanya, dia memiliki bentukan vulva flap yang menutupi lubang vulvanya dia. Kemudian ini adalah gubernaculum dari ujung posterior jantan dan ini adalah bursa kopulatrix yang berbentuk huruf Y. Ini spikulanya simetris sama panjang. Ini adalah siklus hidup Haemonchus contortus. Lanjut ke spesies Mecistosirus digitatus. Jadi dia dari filum Nemathelminthes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya Trichostrongylidea, familinya Trichostrongylide, genusnya Mecistosirus. Spesiesnya adalah Mecistosirus digitatus, inang definitifnya domba, sapi, zebra, kerbau, dan babi. Predileksinya ada di abomasum, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, untuk morfologi Mecistosirus digitatus, mereka masih sama, betinanya lebih panjang daripada jantannya, seperti spesies cacing lainnya. Kemudian mereka punya cervical papil yang menonjol, bukal kapsulnya kecil berisi gigi lancet. Yang perlu diingat juga, Mecistosirus digitatus ini memiliki kemiripan dengan spesies sebelumnya, yaitu bentukan Barber spool. Jadi ovariumnya berwarna putih dan dikelit dengan usus yang berwarna merah karena mereka menghisap darah. Namun bedanya dengan spesies sebelumnya, Mecistosirus digitatus itu tidak memiliki vulva flap di ujung posterior betinanya. Spikulanya langsing dan bersatu tampil keseluruhan. Kemudian untuk posterior jantan, ingat aja digitatus bentukannya seperti jari, tapi bukan jari manusia, tapi jari-jari kepiting. Jadi kita langsung lihat aja, ini makrosnya, dia kecil seperti ini. Ini secara mikros, anterior masih sama, tidak bisa dibedakan jantan betina dari anterior. Ini adalah bentukan mulutnya mereka yang dilengkapi dengan lancet di dalamnya. Kemudian ini adalah bentukan jantan bagian posterior. Seperti yang aku bilang, dia seperti capit kepiting. Seperti jari-jari kepiting, kalau di kepiting bilangnya capit ya, tapi ingat aja di digitatus jari-jari kepiting. Jadi dia mirip seperti capit kepiting, dia punya bursa kopulatrix dan ini adalah spikulanya. Mereka nampak punya satu spikula karena sebenarnya spikulanya ada sepasang tapi menyatu. Nah, ini adalah bentukan posterior betina, mereka tidak ada bentukan vulva flap. Ujungnya runcing, jadi vulvanya hanya bentukan seperti lubang begitu saja. Oke, next ini siklus hidup Mecistosirus digitatus. Kita lanjut ke family Metastrongylide. Nah, spesies yang pertama adalah Metastrongylus apri, di mana filumnya adalah Nemathelminthes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya Metastrongylide, familynya Metastrongylide, genusnya Metastrongylus, spesiesnya Metastrongylus apri. Inang definitifnya babi, babi hutan, beruang, dan ruminansia. Predileksinya dia di bronki dan bronchioli, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Metastrongylus apri ini disebut juga sebagai cacing paru-paru, jadi dia banyak ditemukan di bagian paru-paru babi. Oke, morfologi Metastrongylus apri, mereka berwarna putih dan punya 6 bibir. Ini yang paling membedakan dia dengan spesies-spesies lain. Kemudian bentuknya itu 3 bibir sejajar. Jadi ada 2 baris bibir, masing-masing terdapat 3 bibir. Bursa kopulatrix cacing jantan itu relatif kecil, jadi kurang terlihat juga dengan bagian anterior
lateral raised lebar dan ujungnya membesar. Kemudian ujung posterior betinanya melekuk ke ventral, vulvanya terbuka dekat anus. Oke, kita next aja. Nah, ini adalah morfologi Metastrongylus apri. Ini dilihat dari lateral, jadi yang terlihat hanya 3 bibir. Tapi di baliknya itu ada 3 bibir juga, jadi totalnya ada 6 bibir atau 3 pasang bibir. Oke. Nah, ini bagian posterior jantannya, ini adalah bursa kopulatriknya yang bentuknya seperti tangan yang sedang mencengkeram begitu. Ini adalah spikulanya, ada 2 dan tipis. Kemudian ini vulva, beda dengan spesies-spesies sebelumnya, kalau vulvanya itu agak ke median tubuhnya, tapi kalau di Metastrongylus apri, vulva mereka itu ada di ujung posterior dari tubuhnya. Oke, ini siklus hidup Metastrongylus apri, jadi mereka cacingnya itu bermigrasi ke paru-paru dan akan membuat perlukaan di paru-paru. Lanjut ke family Aquaridae. Kalau spesies yang pertama adalah Aquaria spiralis, filumnya Nematelminthus, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamily-nya adalah Spiruroidea, familinya Aquaridae. Genusnya Aquaria, spesiesnya adalah Aquaria spiralis, jadi inang definitifnya adalah ayam, kalkun, merpati, dan unggas lainnya. Inang perantara dari spesies ini adalah Isopoda. Isopoda itu semacam unggas kecoa begitu. Spesiesnya kalian bisa baca sendiri, ada Porceloleaphis, Amandylidium vulgaro, kemudian predileksinya ada ventriculus dan juga esophagus. Dan stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, ini adalah morfologi Aquaria spiralis. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah kordon di bagian anterior tubuhnya. Kemudian cacing jantannya itu punya kloaka yang dilengkapi oleh 4 pasang papila prekloakal dan 5 pasang papila postkloakal. Jadi di sebelum kloakanya itu ada 4 pasang papila, dan di bawah kloakanya itu ada 5 pasang papila. Kemudian spikulanya yang sebelah kiri berbentuk silindris, vulvanya terletak pada bagian posterior tubuh. Oke, kita langsung lihat aja. Jadi yang disebut sebagai kordon itu adalah bentukan tirai yang berada di lateral dari kepala si Aquaria ini. Ini adalah bentukan kordon, mulai dari dalam tubuhnya hingga ke lateral tubuhnya. Nah, ini adalah kordonnya. Kalau di sini ini yang seperti tirai yang menjuntai ini adalah kordonnya. Oke, di bagian paling ujung anterior ada bentukan bibir, kemudian ini adalah faringnya. Ini bentukan faring, kalau di gambar skematis, dia terlihat lebih jelas. Next. Ya, ini adalah bagian posterior dari Aquaria spiralis. Jadi kalau di betina, mereka punya vulva yang letaknya itu lebih ke median tubuhnya. Kemudian mereka punya uterus yang berisi telur dan anusnya di ujung posterior. Nah, ini jantannya. Mereka punya spikula yang kecil menjulur keluar dan ekornya melekuk ke dalam. Ini adalah siklus hidup dari Aquaria spiralis. Selanjutnya adalah family Telezidae, yaitu cacing yang predileksinya ada di daerah mata. Oke, Telesia rhodesi adalah spesies yang pertama dari filum Nematelminthus, kelas Nematoda, ordonya Spirurida, familinya superfamily, itu Spiruroidea. Familinya Thelazidae, genusnya Thelazia, spesiesnya Thelazia rhodesi. Oke. Inang definitif dari spesies ini adalah sapi, kambing, domba, dan juga kerbau. Inang perantaranya adalah lalat. Spesiesnya lalat Musca convexivore. Oke, predileksinya Sacus conjunctiva dan Ductus lacrimalis. Jadi berada di daerah mata, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Morfologi Thelasia rhodesi disebut sebagai milky white worm karena warnanya
putih seperti susu. Kutikulanya terdapat garis-garis transversal yang prominent pada bagian sisinya. Cacing jantan memiliki 14 pasang prekloakal papila dan 3 pasang postkloakal papila. Oke, ini secara makros bentukannya seperti ini. Jadi dia berada di daerah mata, di lacrimalis dari mata inang definitifnya. Nah, ini secara mikroskopis bentukannya bisa dibedakan dengan spesies-spesies lain dari bagian anterior. Kutikulanya itu berbentuk garis-garis seperti kawat yang kotak-kotak ini. Ini adalah kutikulanya dia, berbentuk garis transversal prominent. Oke, siklus hidup Telesia rhodesi nanti akan kita bahas lebih dalam saat tutorial. Next, spesies Oxyspirura mansoni, sama dia juga cacing mata yang menginfeksi unggas. Filumnya Nematalminthus, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamily-nya adalah Spiruroidea, family-nya Thelazidae, genusnya Oxyspirura, dan spesiesnya Oxyspirura mansoni. Inang definitifnya adalah ayam dan kalkun, inang perantaranya kecoa. Kemudian predileksinya membrana nictitans, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, morfologi Oxyspirura mansoni, jadi cacing ini memiliki faring yang menyerupai jam pasir atau hourglass, kemudian bagian posterior cacing jantan bengkok ke arah ventral, spikula kiri langsing, dan yang kanan pendek. Kemudian vulva terletak di bagian posterior tubuhnya. Nah, ini adalah Oxyspirura mansoni. Dia berada di membrana nictitans dari unggas, bisa itu ayam, unggas lain, kalkun, ataupun bebek dan juga merpati. Oke. Nah, ini secara mikroskopis, bentukan faringnya dia seperti jam pasir, atau aku lebih suka melihat dia sebagai pin. Jadi ini kepala pinnya, kemudian ini jarum pinnya yang sudah masuk ke esofagus. Oke, next. Ini siklus hidup dari Oxyspirura mansoni. Lanjut ke spesies Gongylonema ingluvicola. Jadi dia dari filum Nematalminthus, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamily-nya Spiruroidea. Familinya adalah Thelazidae, genusnya Gongylonema, spesiesnya Gongylonema ingluvicola. Inang definitifnya adalah ayam dan kalkun. Inang perantaranya kecoa, masih sama dengan spesies sebelumnya. Predileksinya di mukosa atau submukosa crops. Stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, morfologi Gongylonema ingluvicola. Cacing ini tipis berwarna putih, terbenam di epitelium crop, kemudian membentuk pola zigzag. Pada bagian anterior, mereka punya bungkul-bungkul penebalan kutikula dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Nah, ini adalah Gongylonema ingluvicola, dan yang dimaksud dengan bungkul-bungkul penebalan kutikula adalah yang melapisi bagian luar dari anterior tubuhnya mereka. Nah, kalau aku menyebutnya, mereka mirip seperti pare. Jadi di permukaan tubuhnya itu terdapat bungkul-bungkul atau penonjolan begitu. Ya. Ini adalah siklus hidup Gongylonema ingluvicola. Lanjut ke famili Sataridae. Famili Sataridae, spesies yang kita pelajari ada Stephanofilaria dedosi. Jadi ini adalah cacing yang menyerang kulit sapi. Filumnya Nematalminthus, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamily-nya Filaroidea, familinya Setaridae, kemudian genusnya Stephanofilaria, dan spesiesnya Stephanofilaria dedosi. Oke, inang definitif dari spesies ini adalah sapi, inang perantaranya lalat genus Muscas, Sifoma, dan juga Sarcophaga. Spesiesnya ada di kulit, predileksinya tadi ada di kulit, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Morfologi Stephanofilaria dedosi, dia punya oral apertura yang dikelilingi oleh protruding cuticular rim, kemudian dia spikulanya tidak sama panjang. Oke, sebenarnya tidak ada bentukan yang spesifik dari Stephanofilaria dedosi, tapi kalian perlu memperhatikan ujung anterior dari spesies ini.
Lihat, ini adalah oral apertura. Kemudian oral aperturanya dikelilingi oleh protruding cuticular trim. Jadi lapisan kutikular yang mengelilingi oral apertura. Oke. Next, siklus hidup Stephanofilaria dedosi. Famili terakhir mungkin adalah famili Trichuridae. Spesiesnya adalah Trichuris ovis, filumnya Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Enoplida, superfamilinya Trichuroidea, familinya Trichuridae. Genusnya Trichuris, spesiesnya Trichuris ovis. Nama lain dari spesies ini adalah cacing cambuk karena memang bentuknya seperti cambuk. Inang definitifnya sapi, kambing domba, dan ruminansia lain. Predileksinya di sekum, stadium infektifnya adalah larva stadium 1. Morfologinya, mereka disebut sebagai cacing cambuk atau whipworm, karena tubuh bagian anteriornya sangat panjang dan ramping, sedangkan bagian posteriornya itu lebih gemuk. Kita lanjut aja untuk melihat foto makrosnya. Nah, jangan sampai keliru bahwa yang kecil ini dia bukan ekornya, tapi dia bagian kepalanya. Jadi bagian anteriornya yang tipis dan panjang, sedangkan bagian posteriornya dia yang lebar dan tebal. Oke. Ini morfologi Trichuris ovis posterior. Jantannya dia punya spikula yang panjang, kemudian dia juga punya spikul sheath. Spikul sheath ini adalah pembungkus spikula, jadi kalau di manusia itu seperti preputium. Ingat, ini bagian posterior dan yang lebih tipis ini adalah bagian anteriornya. Oke. Next, ini siklus hidup Trichuris ovis. Kita lanjut ke Acanthocephala. Jadi Acanthocephala adalah cacing besar, dia yang mempunyai kepala berduri atau thorny head worm. Jadi tubuh silindris, terbungkus kulit dan tidak bersegmen, kutikulanya berlipat seperti kerutan. Kemudian tubuhnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu disebut sebagai presoma dan metasoma. Presoma itu di bagian anterior itu punya proboscis yang dapat ditarik, sedangkan pada metasoma itu berbentuk tabung yang sebagian besar berisi organ reproduksi. Jadi presoma dia ada di anterior dan metasoma itu dia berada di posterior. Kemudian bagian anterior dia punya proboscis, retraktil dan kait-kait berderet, tidak punya saluran pencernaan, jadi makanan masuk melalui absorpsi seluruh tubuh. Nah, ini adalah bentukan dari Acanthocephala. Ingat aja, Acanthocephala itu cacing yang punya duri di probosisnya. Ini adalah probosisnya. Dia punya duri. Probosis itu hidung ya, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa ilmiah hidung adalah probosis. Kemudian dia juga punya body wall, kemudian proboscis sheath atau lapisan dari proboscis ketika dia dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga thorny atau duri-durinya ini tidak melukai bagian dalam tubuhnya. Oke, ini bursa kopulatriknya dia. Mungkin kita lanjut aja ke spesies yaitu Macracanthorinthus hirudinaceus. Ini agak susah dihafal karena mungkin teman-teman juga tidak familiar dengan spesies ini. Spesies ini banyak ditemui pada usus halus babi. Dia dari filum Acanthocephala, ordonya Archiacanthocephala, familinya Oligocanthorhynchidae, genusnya Macracanthorinthus, dan spesiesnya adalah Macracanthorinthus hirudinaceus. Tenang aja teman-teman, aku dulu juga kesulitan buat menghafal spesies ini, tapi ada triknya. Jadi kalau aku pribadi, aku suka membelah-belah dia sesuai dengan artinya. Jadi makra itu diambil dari kata makro yang artinya besar. Acanthorinthus ini ibaratkan aja thorny, jadi dia berduri, sedangkan rinthus itu artinya hidung. Jadi Macracanthorinthus adalah hidung yang berduri. Kemudian Hirudinaceus itu diambil dari hirudino yang artinya adalah cacing penghisap darah. Jadi kalau digabung Macracanthorinthus hirudinaceus itu artinya cacing penghisap darah.
berukuran besar yang dia punya hidung berduri aja. Ya. Jadi sabar aja ngapalinya, bisa pakai caraku tadi atau mungkin kalian bisa langsung aja hafalin, mirip-miripin kayak apapun yang mudah dihafal dan mudah diingat gitu. Dia punya inang perantara, jadi siklus hidupnya indirect. Inang perantaranya adalah tumbuhan kotoran dari genus Melonta Ketonia, Cotinus dan lain sebagainya. Kemudian predileksinya di usus halus, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke. Ya. Morfologi Macracanthorinchus hirudinaceus, salah satu Acanthocephala yang terbesar, panjang, dan menyerupai cacing ascaris. That's why dia namanya makra, karena dia spesies yang besar, dan morfologinya juga, makrosnya juga pun besar seperti cacing tanah yang biasa kita lihat. Kemudian panjang cacing jantan itu mencapai 10 cm, dan betinanya bahkan mencapai 65 cm. Akantor diselimuti oleh 3 lapis pembungkus dan biasanya memiliki satu kait anterior dan duri-duri kecil pada permukaan tubuhnya. Jadi akantor itu sebutan untuk embrio, dia punya duri-duri kecil. Kenapa namanya Macracanthorinchus? Ini ada kata-kata akantor, itu disebut sebagai embrio yang berduri. Oke. Morfologi Macracanthorinchus hirudinaceus, jadi ini adalah bentukan makrosnya dia di ujung anterior. Kalian akan melihat bentukan proboscis retraktil yang diselimuti oleh duri-duri. Oke, ini siklus hidup dari Macracanthorinchus hirudinaceus nanti akan dipelajari lebih jauh lagi saat tutorial. Next. Terima kasih. Mungkin aku mau tunjukin beberapa preparat asli kita karena sayang sekali untuk untuk praktikum pada minggu ini kita tidak bisa melaksanakan secara offline. Ntar aku stop share screen dulu. Oke, teman-teman bisa on cam dulu ya. Aku mau screenshot dulu untuk presensi. Oke, 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Bentar aku coba cariin foto-fotonya dulu.